Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Saat sekarang ini saya terhubung dengan Bapak Budi Marhaen. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore, Bro. Iya, bahagia sekali bisa bertemu secara online dengan Bapak Budi pada kesempatan yang berbahagia ini. Seorang spiritualis yang benar-benar digandrungi oleh seluruh kalangan, yang akhirnya pada kesempatan ini bisa saya ajak untuk berdialog. Baik Pak Budi, apa kabar pada kesempatan kali ini? Baik, Bro. Baik. Begitu banyaknya aktivitas ya. Oke. Saat sekarang ini tanggal 20 Mei dan esok itu adalah tanggal 21 Mei, tepat pada kebangkitan nasional dan juga kenaikan Isa Al-Masih pastinya. Bagaimana rasanya untuk perkembangan alam semesta pada saat walaupun kita masih prihatin di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita terus berusaha berjalan. Kita berusaha terus memahami hikmah-hikmah apa di balik ini semua. Nah, ini ya momen kebangkitan nasional. Kita ingin bangkit kesadaran kita, karena secara metafisis memang ini semua ada maksud dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memberikan pelajaran untuk kita semua, terutama bagi yang berkesadaran, dan untuk menularkan, untuk membangkitkan kesadaran kepada yang lain. Ya, secara mata batin atau secara metafisika, adakah gelagat yang Pak Budi rasakan sebagai spiritualis terkait dengan adanya COVID-19 ini, dengan kebangkitan kesadaran itu sendiri? Apakah ini adalah pesan yang tersirat ataupun yang tersembunyi yang disampaikan alam semesta kepada umat manusianya? Ya, memang ini perjalanan panjang kalau bagi saya, Bro. Saya 15 tahun melakukan perjalanan spiritual ini. Ya, jadi 15 tahun perjalanan ini sangat kompleks karena kita ada di misteri apa yang dipercaya orang tentang hadirnya kembali Sabda Pawon, terutama orang Jawa atau Eyang Semar itu sendiri. Namun bukan kebetulan dalam perjalanan saya juga tidak mengerti yang pada akhirnya berkaitan dengan beliau Dangyang Nirade atau Dangyang Dwijendra, yang semula saya asing nama ini. Ya, tapi ketika Bali ya. Ternyata ya Pedanda Sakti Waurau. Dan ternyata saya juga baru ngeh pada akhirnya kalau beliaulah Sabda Pawon yang dimaksud ketika berpisah dengan Prabu Brawijaya dan Sunan Kalijogo di Banyuwangi. Nah, banyak upacara ritual yang harus saya lakukan di Bali, dari Guru Piduka di Tanah Lot dengan seorang Dharma Adiakse, ketika itu adalah pedanda Sebali Arimbawa Tianyar, yang pada akhirnya muput upacara itu. Kemudian juga harus melakukan melasti atau uncal balung di Caturmuka Denpasar dengan 3 pedanda. Kemudian harus melakukan ritual di Pura Majapahit Negara dengan 6 sulinggih. Nah, ini yang sesuatu yang sangat sulit bagi saya sebagai muslim harus melakukan itu semua. Tapi alhamdulillah Astungkara atas bantuan Pedanda Bang Buruan Manuabe ketika itu saya dipertemukan dengan beliau yang mengkoordinir semuanya, sehingga 6 sulinggih dari Begawan, Bujangga, Pedanda sampai Sire Empu itu bisa berkumpul untuk melakukan upacara itu, yaitu Hometraya atau Agni Homa. Nah, bukan di situ saja, kita harus melakukan kembali sebelum membangun candi yang pertama yang memang amanah beliau untuk membangun di dekat Lumpur Lapindo, karena memang kata kuncinya ketika itu adalah soal Lumpur Lapindo, sehingga kita harus mendirikan candi yang pertama yaitu Narayana itu di Watu Kosek di Pura Tengah Brimob. Nah, beliaulah Pedanda Bang kembali yang muput untuk memimpin 6 sulinggih ketika itu sampai melaspasnya Candi Narayana. Jadi ini menyangkut juga dengan 5 kedaton di Pasundan yang dikenali dengan Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati.
ternyata kita disuruh menggelar berwujud candi. Tapi tugas saya 3 katanya, yaitu Narayana di Watu Kosek itu simbol Bali sebetulnya. Karena di Bali tidak ada candi, yang ada Padmasana, karena simbol Siwa. Nah, ini hakikatnya Bali memberkati Jawa, yaitu dengan Candi Narayana. Lalu kemudian di Lombok, itu Candi Suradipati. Dan kemudian yang ketiga adalah Sri Bima di Gunung Halimun, di Pasundan, di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nah, itu semua sudah saya kerjakan. Finishnya bagi saya targetnya adalah melaspas. Dan itu sudah semua. Nah, di sini kita harus memahami bahwa ada kawruh yang saya terima dari beliau tentang Jawa, Bali, Lombok. Jadi, kalau kita bicara bur, buah, swah, jadi ini jagat gede. Kalau pada diri kita, itu adalah cipta, rasa, karsa. Sahwat ini karsa. Jadi karsa itu alam bur. Dan buah, bur, buah, swah, alam manusia, alam dewa. Nah, yang alam bawah butekale. Nah, itu dijabarkan di Jawa, Bali, Lombok. Posisinya ciptanya adalah Lombok, rasanya adalah Bali, dan karsanya adalah Jawa. Jadi yang sering saya sebut dengan Jabal, kalau disingkat Jawa, Bali, Lombok itu Jabal, yaitu gunung. Jabal Rahmah gitu ya di Saudi sana, di Arab. Jadi Jabal itu adalah gunung. Gunung adalah simbol manusia. Nah, dengan tatanan cipta rasa karsa itu hakikatnya membentuk segitiga. Nah, disitulah sebetulnya pemahaman yang harus saya dapatkan. Apa ini maksud dari ini semua, termasuk Lombok sebagai simbol Buddha, artinya adalah kesadaran. Sehingga ketika bukan saya bersenang di atas penderitaan orang lain, tetapi itulah kenyataan. Ketika Lombok gempa, itulah simbol kesadaran bangsa ini hancur. Kesadaran hancur. Jadi simbol Jawa itu adalah sebetulnya memuja jiwa. Pemuja jiwa. Kalau kita ada tingkatan sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa. Di sini sembah jiwa itu adalah hakikat, karena kita dari disiplin tasawuf Islam, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Dan kita ketika mengenali yang lain, termasuk ada Sudra, Waisa, Satria, Brahmana, disinilah posisi seorang Satria itu sebetulnya di posisi simbol pemimpin itu harus memahami hakikat. Pada tingkatannya bagaimana posisi diri atau manusia itu ketika kita memandang Candi Borobudur misalnya. Candi itu adalah hakikat Buddha, yaitu kesadaran. Saya di sini tidak bicara agama, tetapi saya bicara siwa Buddha. Itu adalah jiwa dan kesadarannya, seperti matahari dan cahayanya. Nah, ketika kita memandang Borobudur, ketika kita memandang Candi Borobudur, ada tatanan Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu, dan Moksa. Nah, di titik hakikat, di titik satria, seorang satria itu sebetulnya harus sudah melepaskan ikatan kepada harta. Sehingga kalau pemimpin masih rakus untuk mendapatkan harta, kasihan Sudra Waisyanya, kasihan rakyat ini. Nah, memang tugasnya adalah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Itulah tugas pemimpin. Nah, tatanan ini yang sebenarnya sudah rusak, sehingga termasuk seorang pemimpin, seorang satria itu harus memahami hakikat. Jadi yang saya maksud hakikat di sini adalah kebenaran mutlak, ya. Kalau sembah raga dimensi duniawi ini nisbi, karena bisa hancur. Tetapi kalau jiwa itu tak pernah hancur, abadi. Nah, di sini kemutlakan itu, sehingga disinilah kita akan mencapai dengan hakikat, akan mencapai makrifat, artinya mengenali di sini artinya mengenali hidup. Nah, akhirnya di sini kita perjalanan panjang bangsa ini dengan sejarahnya, cerita sejarahnya. Sebetulnya kita sekarang ini ada di mana? Yang penting positioning kita ibarat GPS, kita tahu di mana nih sekarang. Karena kita di Jawa ini mengenali trikali, yaitu Kali Suara, Kali Yuga, sampai ini Kali Sengara. Nah, ternyata kita ini sekarang ada di Kali Sengara. Masing-masing kali ini memiliki 7 kala.
Maka ada hakikat Mahakali itu anak buahnya Butekale, misalnya kayak Kala. Nah, masing-masing 7 kala. Nah, kita di Kali Sengara ini, kita sudah ada di Kali Jangga, Kali Sakti, Kali Jaya, Kala Bendung. Maaf. Jadi kita akan menyongsong Kala Suba. Nah, Kala Suba ini adalah zaman kejayaan, zaman keemasan. Jadi ibarat kita berada di transisi memasuki zaman Kala Suba, ibarat pertemuan 2 lingkaran ini, kita memasuki wilayah arsir. Nah, corona ini menandai kita memasuki wilayah arsir itu. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui secara pasti lewat angka, karena masing-masing kala itu kurang lebih 1 abad. Kurang lebih 1 abad, tapi tidak bisa persis. Sekarang itu kita memasuki kala apa, Pak Budi? Sekarang kita ada di penghujung Kala Bendu. Jadi, nah, Kala Bendu. Nanti ada lagi, kita ada acuan-acuan dari pustaka leluhur kita, yang semula juga saya awam sebetulnya, cuman saya disuruh memahami itu gitu ya. Termasuk nanti ada, nah ini yang orang mungkin tidak mengetahui atau sudah tahu, tetapi dikiranya Jangka Jayabaya, padahal itu Jangka Kili Suci, atau yang dikenali dengan kitab Musarar itu. Dan itulah sebenarnya Jangka Kili Suci. Kili Suci itu dulu Ratu Kediri, putra dari Prabu Erlangga, yang hak untuk menjadi ratu, namun karena satu peristiwa harus mengalah untuk lengser turun tahta karena diperebutkan dari 2 pangeran dari Selir. Nah, turun tahta itulah beliau kemudian menjadi pertapa, sehingga kita kenali dengan Dewi Kili Suci. Nah, ternyata beliau menerima dari sabda palonnya ketika di zaman Jayabaya itu adalah beliau, yaitu Dewi Kili Suci itu. Beliau sudah menerima tatanan zaman yang disimbolkan dengan 7 sesaji. 7 sesaji yang dibawa oleh seorang perempuan, yaitu Jadah Setakir. Sudah dikatakan akan ada Majapahit, padahal itu masih zaman Jayabaya. Kunir Sarimpang akan ada Pajajaran. Kemudian Bunga Melati akan ada Kerajaan Demak, ing Gelagah Wangi, dibilang seperti itu. Kemudian Batang Pohon Kajar akan ada Pajang. Bawang Putih akan ada Mataram. Itu sudah disampaikan 9 abad yang lalu. Walaupun belum ada Majapahit ketika itu, belum ada Pajajaran, belum ada Demak bahkan. Kemudian masuk Dara Sepitrah, yaitu ada 2 simbol kepemimpinan. Jadi setelah era Mataram, yaitu Lunggadung Rorong Likasi diganti Gajah Meto Semune Tengu Lelaki. Lunggadung Rorong Likasi itu pemimpin yang cerdas, penuh inisiatif, tapi akhirnya tergoda wanita. Digantikan Gajah Meto Semune Tengu Lelaki, yaitu pemimpin yang kuat seperti ibarat gajah, tapi akhirnya nista, kesandung kesampar. Nah, kemudian beralih ke simbol perempuan yang membawa sesaji yang disebut Endang itu, yang kemudian akhirnya dibunuh oleh Joyoboyo. Yaitu ada 3 simbol kepemimpinan. Dari setelah Gajah Meto digantikan oleh Panjiloro Semune Pajang Mataram. Jadi seakan satu kekuasaan terdiri dari 2 kubu seperti Pajang dan Mataram yang tidak akur. Kemudian digantikan oleh pemimpin perempuan, yaitu Roro Ngangsu Rondo Loro Nututi Pijer Tetukar. Kita tahu sendiri tadi, dari Soekarno diganti Soeharto, Soeharto diganti Gus Dur sama Mega, lalu diganti Mega. Roro Ngangsu simbol perempuan, yang kemudian Rondo Loro Nututi Pijer Tetukar, seakan dia diintai oleh 2 saudara yang perempuan ini, seakan-akan ingin menggantikan. Nah, baru kita masuk ketika zaman SBY, itu adalah Tan Kober Pepaes Tan Tinule Sinjang Kemben. Pemimpin yang tidak mampu mengatur negara, akhirnya direpotkan dengan berbagai masalah. Disitulah mulai banyak terjadi bencana. Tsunami Aceh, kemudian terus bergulir Merapi, lumpur Lapindo, seterusnya. Nah, di situ sudah dikatakan banyak terjadi bencana, salah musim, banjir bandang di mana-mana, gempa, kemudian negara rusak, hukum nggak karu-karuan. Itu sudah dinyatakan di situ. Nah, ada catatan di situlah di Tan Kober Pepaes ini, di era itu, yaitu ing Semarang Tembayat Pomo Den Samyo ngawruhi sasmitane lambang kang koca puniko. Di Semarang Tembayatlah yang mengerti segala persoalannya, sebenarnya itu artinya sasmito dari zaman-zaman ini tadi, simbol-simbol zaman.
baru kita akan memasuki kala suba, yaitu tunjung putih semune pudak kesungsang, yang disimbolkan pemimpin yang berhati bersih namun masih tersembunyi. Nah, inilah fenomena-fenomena yang pada akhirnya banyak orang yang mengatakan mengharap-harap datangnya Satria Piningit itu. Dimana banyak sekali sebenarnya terdahulunya sudah ada suratan-suratan yang menggariskan kehidupan di masa mendatang. Namun pada hakikatnya seperti kata Kanjeng baru saja, bahwa kita itu akan mencari kebenaran mutlak, tapi di mana manusia sekarang benar-benar terjadi seperti revolusi mental, lebih senang melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran mutlak itu sendiri. Seperti itu keadaannya, Kanjeng. Sehingga tidak cukup dengan revolusi mental. Sejak tahun 2010 maka sampai sekarang pun video YouTube itu selalu di-share, karena kita harus melakukan revolusi besar, yaitu spirit, jiwa kita. Karena kita sudah lepas dari jati diri, kita sudah lepas dari gen DNA kita. Kita harus kembali, karena kalau kita mengingkari penciptaan Tuhan, katakan saya sebagai orang Jawa diciptakan, kalau saya tidak sadar kemudian saya ke barat-baratan, hancur hidup saya. Jadi kita harus sesuai dengan bagaimana kita diciptakan Tuhan, bagaimana diciptakan Allah. Sehingga kalau kita mengingkari, seseorang, sebuah bangsa tidak akan mendapatkan ridho, tidak akan mendapatkan berkah dari Tuhan. Dan itu sudah tertulis di perjanjian lama. Tuhan sudah banyak memberikan aneka cerita. Kanjeng, apakah zaman kala bendu ini seperti seolah-olah mengajarkan manusia kembali kepada titik awalnya, di mana manusia harus benar-benar menyadari hakikatnya? Terdahulu di mana Nusantara itu penuh dengan keyakinan-keyakinan, penjiwaan, dan ritual-ritual yang benar-benar menjadi sosok nilai luhur akan sebuah jiwa itu sendiri. Betul, Bro. Maka dikatakan siwa Buddha. Gama itu ajaran dan bukan agama. Jadi kalau saya sebagai pejalan di Torekoh, dengan tasawuf, itu adalah suluk namanya. Suluk itu adalah ajaran. Ya. Jadi sebenarnya apapun agamanya, ketika dia melalui ajaran seperti bertapa, itu ada ajarannya, ada adabnya. Kalau kita, maka dikatakan begini, berjalan harus dengan guru. Kalau tidak, walinya wali setan, dikatakan begitu. Alias setan itu adalah nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Nah, sehingga jadinya nanti tak beradab, tidak ada adab nanti. Sementara kita kepada Tuhan itu harus penuh dengan adab. Maksudnya begini, ya masa sih kita membawa baju nafsu kepada Tuhan? Disitulah kita harus memerangi nafsu-nafsu kita. Karena bagi Tuhan, nafsu itu busuk baunya. Nah, disitulah sebetulnya kita ada syariat, ada tarekat. Di tarekat ini, itu kita melulu pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati, yaitu nafsu-nafsu itu. Karena dengan hati yang bersih, mampu menciptakan cipta yang jernih, yaitulah sembah cipta, dikatakan begitu. Maka di sini ada Sudra, ada Waisa. Jadi bukan apa-apa, saya tidak kemudian melegitimasi apa yang ada di Bali tentang catur warna. Tapi bagi saya pemahaman ini adalah kelas jiwa sebetulnya. Jadi Sudra itu jiwa yang rendah, yang ibarat orang itu hanya pakai otot gitu, ya, pakai raga dimensinya. Kemudian kalau Waisa itu sudah memakai otak, sudah memakai pengetahuan. Kemudian kalau Satria, di situ dia sudah mengerti hakikat, sudah mengerti kebenaran mutlak. Ibarat jiwa Satria itu dia merupakan satu kehormatan mati di medan perang. Dia hanya ingin setia dan loyal pada raja dan kerajaan. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Prinsipnya itu. Kalau sudah berani jangan takut-takut, kalau takut ya jangan berani-berani. Nah, karena kita akan menapaki ke wilayah Brahmana nanti, atau wilayah makrifat atau mengenal itu. Ya, baik Kanjeng. Tadi Kanjeng sempat mengatakan bahwa kita ini ada di akhir musim ataupun zaman kala bendu. Kemudian juga terkait dengan virus corona yang seperti mewabah sekarang di seluruh dunia. Adakah sebenarnya kala bendu ini mengisyaratkan bahwa akan terjadi penetralan ke zaman berikutnya melalui siklus virus corona ini untuk menetralisirkan semuanya? Ya. Jadi ibarat kita melalui peperangan Dharma dan Adharma, galungan, ya. Di sini selama kurun waktu berabad-abad, Adharma selalu di atas, Adharma selalu menang.
Nah, saatnya kita memasuki kala Subah, zaman kejayaan, zaman kuningan, ya. Kuning simbolnya kejayaan, kesejahteraan itu kuning gitu. Itulah kita menyongsong kuningan itu. Kalau kita durasi hidup kita berapa tahun sih, Jero? Mungkin 70, 80 tahun kali ya. Tetapi kalau sebuah bangsa ini ratusan tahun, Jero. Jadi ibarat kayak sosok makhluk ya yang memiliki karma juga. Memiliki karma sebagai komunitas bangsa. Maka karma bangsa itu ditentukan oleh pola tingkah pemimpinnya. Sehingga isarah-isarah raja-raja para leluhur kita itu bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat kalau dia salah memimpin atau melakukan kesalahan. Seperti halnya Prabu Joyoboyo membunuh Resi. Masa sih Resi dibunuh? Nah, misalnya seperti itu akan membawa dampak. Ya, kalau kita serampangan seorang pemimpin asal berhutang, yang kasihan rakyat berikutnya, anak cucu yang kasihan untuk memikul beban hutang itu. Nah, logikanya seperti itu. Kala Bendu ke Kala Subah ini, adakah memang kriteria orang-orang yang terpilih di zaman ini, Kanjeng, untuk menuju zaman Kala Subah ini? Ya, makanya inilah ditanda Dengan fenomena janji beliau ketika itu, yaitu Sabda Palon yang sejatinya beliau dan yang Nirarte itu. Dan saya sudah mengikuti perjalanan ke Lombok. Jadi ada clue, ada sandi-sandi di Bali itu tentang pura-pura yang dibuat oleh beliau. Termasuk bahasanya ada rambut siwi, itu rambut beliau tersimpan di sana. Kemudian ada peti tenget ya, ada Uluwatu di mana beliau moksa. Tetapi ternyata peti tengetnya itu adalah Lombok karena beliau kemudian nyebrang melakukan Dharma Yatranya. Jadi puncak perjalanan sucinya itu ada di Lombok beliau. Jadi maka dikatakan dari Dahe sampai Tambora. Akhirnya beliau nanti nyebrang lagi ke Sumbawa sampai Gunung Tambora. Masih ada puranya di sana. Nah, di Lombok itulah sebetulnya tersimpan 3 gama yang beliau tegakkan di sana, yaitu Game Tirte ditandai dengan Suranadi, tempat pemandian itu. Ada lontarnya namanya Tirta Pawitra, kemudian Game Buddha Pakse, ya. Ini yang tidak banyak orang tahu ketika itu semeton-semeton Bali yang tinggal di Lombok pun nggak tahu kalau ada tapakan beliau dan yang Nirate dan meninggalkan lontarnya di sebuah desa Buddha, yaitu Tebango namanya. Beliau meninggalkan lontar Tetula sampai ke Bayan. Beliau menegakkan Game Seleme Wetu Telu atau yang dikenal sekarang dengan Islam Wetu Telu. Ya, di sana nama beliau sebagai Pangeran Sangupati. Nah, Pangeran 3 gama ini maka dan yang Dwi Jenderal dikenal sebagai Pangeran Samupati. ya. Di Jadi Wetu nama Telu itu beliau sendiri. di Sumbawa itu adalah Tuan Semeru, dikenali sebagai Tuan Semeru. Kalau di Bayan itu Pangeran Sangupati. Disitulah ada kisah pertemuan dengan Sunan Kalijogo nanti. Di sini pun yang misteri Sunan Kalijogo ke Bayan tidak banyak diketahui oleh spiritualis di Jawa sekalipun. Termasuk sosok Semar ini yang sebetulnya beliaulah Dangyang Nirate, penasehat spiritual Raja Brawijaya kelima ketika era kemudian hancurnya Majapahit itu. Hanya beliau tidak bisa menolak. Adakah waktu 500 tahun itu adalah sekarang atau mungkin tahun berikutnya, Kanjeng? Majapahit itu beliau meninggalkan Majapahit 1478, kurang lebih 1500-an. Kalau 500 tahun berikutnya itu adalah sekitar 2000-an, tapi nggak bisa persis dong. Nah, inilah sekitar nah, 2020 ini sangat istimewa karena angka kembar 2020. Kalau saya di Islam, saya memahami tasawuf Jawa dengan 20 sifat Allah, 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang muskil atau mokal. Jadi Allah wujud kita bako mukalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi. Nah, sehingga ini adalah tahun Tuhan. Ini juga tahun Siwa. Buktinya ketika Lombok gempa, ketika gempa yang parah itu KLU ya, disusul kemudian Sulawesi. Nah, kita ingat ya, kita biasa ngotak-ngatik Jero. Bahasanya kita secara hakikat banyak merenung, kita juga berusaha menembusi di balik asma itu di balik nama Sulawesi. Siapa ya yang memegang Trisula itu? Wesi, kita mengenali pagar Wesi. Wesiwe, Siwa sudah ketok Palu ketika itu. Ketok Palu, maka ada gempa di Palu. Kenapa? Karena manusia atau mungkin bangsa ini sudah lupa sama tanah airnya. Sehingga tanah jadi likuifaksi, air jadi tsunami. Karena lupa sama tanah air, lupa kepada Ibu Pertiwi.
akhirnya ada peringatan-peringatan dari semesta kepada manusia untuk sekedar peringatan agar manusia bisa ingat kembali kepada hal-hal yang semulanya ya Kanjeng. Kemudian Kanjeng, kembali lagi ke 500 tahun Sabdo Palon, kebangkitan Sabdo Palon tepatnya lagi. Dan jika sekarang adalah angka kembar seperti yang Kanjeng maksud. Kemudian juga ada wabah virus corona. Dan banyak media juga mengatakan bahwa pagebluk yang ada saat sekarang ini ataupun pagebluk corona ini adalah ciri dari kebangkitan Sabdo Palon itu sendiri. Ini masih berupa isyarah. Jadi belum kesejatiannya. Jadi merupakan isyarah. Tetapi dari isyarah ini banyak hakikat mengumpul jadi satu. Pertama begini, apa itu corona? Corona artinya adalah mahkota. Nah, kemudian kita juga kalau melihat matahari, kita juga mengenal corona. Lapisan atmosfer luar, paling luar dari matahari itu namanya corona. Dan itu yang paling panas. Sehingga kita diingatkan akan matahari. Matahari bagi kita adalah mata hati di dalam diri. Matahari bagi saya pejalan dari syariat tarekat hakikat makrifat tadi. Ma adalah makrifat, ta adalah tarekat, ha adalah hakikat. Jadi mengenali, menjalani, kemudian memahami atau menemukan kebenaran sejati atau kebenaran mutlak itu. Insya Allah, Allah ridho matahari. Sehingga dengan matahari itu ibadat kita itu yang gelap jadi terang. Jadi semua jelas, biar sampurno padang terawangan. Nah seperti itu kan. Nah termasuk nanti bagaimana menurut Nasrani, Injil, kita mengenali Revelation 19. Kenapa COVID-19? Nah, itu surat terakhir dari Injil Perjanjian Baru, ya, di mana ada satu pandangan vision ke depan yang jatuh kepada Nabi Yahya atau Yohanes tentang apa yang terjadi di masa depan. Yaitu, nah nanti baca sendirilah Wahyu. Tapi sekarang jatuhnya 19 ketika kemudian ini Isa Kristus itu keluar dari sorga membawa pasukannya. Nah, yang kemudian penunggang kuda putih itu di atas kepalanya banyak mahkota. Nanti dikatakan seperti itu. Nah, kemudian kita bicara Kristus. Kalau saya bilang Christ, Krishna. Ini Krishna. Jadi berbagai hakikat menjadi satu. Sedangkan Sabdo Palon turun, saya juga sudah mendapat petunjuk bahwa beliau turun berwujud Krishna. Keris, ya. Bahasanya saya melihat ini ibarat kayak sesuatu merupakan ice sketching yang sangat jelas sekali. Kenapa ini meliputi seluruh jagat? Ini keadilan Tuhan sudah turun. Tidak pilih kasih, mau yang miskin, mau yang kaya, mau bangsa apapun, semua merata terkena wabah ini kalau kita tidak hati-hati gitu. Dan ini memberikan suatu message, merupakan warning ya untuk manusia kembali kepada kesejatian manusia, tidak terjebak kepada dimensi material. Tentang dari mana ada suatu isyarat bahwa Dangyang Dwi Jendra itu dikenali sebagai Sabda Palon. Dari mana Kanjeng bisa mengetahui hal tersebut jikalau Ratu Pedanda Sakti Wawurau itu adalah Sabda Palon sendiri yang merupakan penasehat zaman Raja Brawijaya, betul? Beliau hijrah ke timur ya, di titik Banyuwangi itulah Brawijaya, Kanjeng Sunan Kalijogo menyusul. Tadinya mau nyebrang ke Bali bersama Brawijaya untuk meminta bantuan pasukan Bali sambil menunggu pasukan Cina untuk memukul balik Demak. Tapi disitulah dicegah oleh Sunan Kalijogo. Makanya disitu dibujuk para Brawijaya oleh Sunan Kalijogo untuk kembali supaya tidak terjadi kejadian berdarah-darah yang lebih besar lagi. Nah disitulah berpisah antara Sabda Palon dengan beliau. Ya. Kalau di Jawa, di Serat Sabda Palon sudah berhenti di situ ceritanya. Sehingga ada misteri kelanjutan berikutnya, mungkin ada di Tatul Dwi Jendra di Bali. Kisah beliau menyeberangi Banyuwangi menggunakan Labu Kele. Ya. Jadi disitulah beliau menyeberang ke Bali sebenarnya. Nah inilah saya juga kalau tidak memang dimensi metafisis ini saya juga tidak tahu.
Tapi akhirnya jadi tahu sekarang, ternyata sangat dihormati oleh Semeton Bali. Ternyata konsepsi Padmasana juga dari beliau, gitu kan. Jadi Dangyang Nirarde itu. Ya, sampai beliau nyebrang ke Bali, ke Lombok gitu ya. Mungkin ada sih banyak Semeton Bali yang tidak tahu perjalanan beliau ke Lombok sampai dengan Tambora. Tetapi bukan kebetulan ketika saya disampaikan amanah untuk bertemu dengan Prati Sentana beliau di Desa Mas ya. Waktu ada momen kirap topeng Gajah Mada dari Belah Batuh ke Griya Taman Pule, tiba-tiba saya bertemu dengan seorang profesor Ida Bagus Rai yang ketika itu memberikan desertasi doktoralnya ya kepada saya. Ternyata beliau meneliti tentang Dharma Yatra beliau di Lombok. Dharma Yatra Dangyang Nirarde ini mengungkap tentang Gamatirta, Buddha Paksa, dan Selewatu Telu ini. Jadi akhirnya beliau sekarang sudah menjadi doktor. Jadi Ampura dulu saya diundang untuk menghadiri wisuda beliau ketika doktor itu, tapi saya tidak bisa hadir. Tapi di situ sudah diuji secara ilmiah oleh beliau, Profesor Dr. Ida Bagus Rai. Dan pada kesempatan ini saya salam santun, salam hormat kepada Profesor Dr. Ida Bagus Rai. Jadi saya terima kasih sekali karena bisa meneliti tentang lontar-lontar beliau. Pengharapan Kanjeng sendiri selaku seorang spiritualis tentang fenomena alam COVID-19, kemudian tentang Sabda Palon yang 500 tahun akan kembali, dan juga adanya berbagai perjalanan spiritual yang sudah Kanjeng lakukan sendiri terkait dengan Dangyang Dwijendra yang ternyata adalah sosok Sabda Palon itu sendiri. Apa yang ingin Kanjeng sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendengarkan saat sekarang ini terkait dengan segala fenomena spiritual yang terjadi di alam semesta ini? Iya, Jero. Jadi ibarat fenomena wabah ini. Untuk kali ini rasanya tidak, kalau kita orang Jawa istilahnya tidak bisa diwiradati. Seperti tidak bisa diupayakan dengan ritual apapun. Ya. Karena ini mengandung pesan sebetulnya. Maka kenapa sifat yang nyata kita rasakan dan kita lihat, semua setback disuruh kosong, baik itu Ka'bah, baik itu masjid, baik itu gereja, ya, orang kumpul mungkin di mall, orang bekerja, semua bahasanya disuruh kembali ke rumah. Nah, kalau saya di dalam kesufian menapai ini ada satu ungkapan begini, Jero. Kalau kau tidak tahan pada masyarakatmu, masuklah ke dalam rumahmu, ke dalam keluargamu, daripada banyak fitnah di luar. Tapi kalau kau tidak tahan di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, uslahlah. Uslah itu mengasingkan diri. Nah, dengan bertapa di tempat hening gitu. Karena untuk manusia semua ini merenung sebetulnya. Lalu setelah kau mendapatkan hartamu, bisa apa kau setelah ada kejadian seperti ini? Dengan jabatanmu bisa apa kau? Semua perlu kita renungkan semua. Ini bukan kebetulan karena sifatnya menyeluruh. Sehingga manusia disuruh merenungkan kesejatian menjadi manusia itu bagaimana untuk memuaskan Tuhan. Bukan Tuhan kita minta dilayani Tuhan, yang kita berdoa minta macam-macam. Tugas kita adalah, jiwa kita adalah tugasnya meningkatkan kualitas jiwa kita. Mungkin kalau kita memahami karma itu sangat masuk akal. Tapi ironinya kalau kita tidak memahami masa lalu dan berikut-berikutnya, karena ini adalah sebab akibat. Nah, di sini maksud saya menghimbau, saya berharap pada saudara-saudara kita yang berjalan dan yang diperjalankan timur barat, terus berjalan, tingkatkan level kesadaran, karena masa depan ibarat level kesadaran itu meningkat. Kita dituntut, kita dipaksa untuk meningkatkan, ibarat dari dimensi 3 ke 4, dari 4 ke 5. Ya, ibarat sekarang kita melihat 2 dimensi saja tidak mampu sebenarnya. Ibarat kita membaca buku, tetapi kita juga tidak mampu memahami isi buku itu. Apalagi melihat 3 dimensi yang ada depth of field, ada kedalaman. Belum lagi 4 dimensi dibalik 3 dimensi, dibalik sesuatunya.
Nah, ini juga kita sedang memandang di balik sesuatu. Di balik corona ini ada apa? Kenapa seperti ini? Ya, ibarat sekarang ini kita peradaban berikutnya ini kayak kita dipagari. Ada pagar gaib, di mana kalau kita tidak menjaga diri, ibarat kenapa sih kita disuruh cuci tangan? Supaya perbuatan kita bersih. Supaya perbuatan kita bersih. Ya, ditutup masker, ya. Banyak kalau kita kawruh di Jawa itu panggondo itu penciuman, ya. Bicara hati-hati, jangan asal bicara. Ya, mencium jangan asal mencium, istilahnya begitu. Semua harus dirasakan, ini bener apa enggak nih, gitu. Dalam Hindu kita Jadi, punya istilah percaya parisuda yang mencakup ketiga itu, hati-hati berbuat, hati-hati berbicara. Kemudian satu lagi Jero, satu lagi. Mungkin cocok untuk Jero kalau ingin memahami fenomena ini, baca Bhagavad Gita bab 4, 2020 jumlah 4. Karena ini Krishna. Oke, baik, siap, akan dikupas dan diulas. Terima kasih Kanjeng, wawancaranya sangat bermanfaat sekali. Semoga ini juga bermanfaat untuk rekan-rekan di rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama, Kanjeng. suksma. Matur nuwun. Sami-sami swastiastu.